Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Gugu. Oke teman-teman, banyak di antara teman-teman ada yang menanyakan, apa sih sebenarnya P-Launchpad itu? Lalu, kalau P-Launchpad begitu penting, mengapa yang digunakan justru token Slice? Dan mengapa masih menggunakan P-Testnet bukan P-Mainnet? Apakah karena P belum siap? Apakah karena proyeknya masih percobaan? Atau justru ada alasan yang jauh lebih besar di balik keputusan tersebut? Karena jika kita memahami hubungan antara P-Launchpad, Token Slice, dan P-Testnet, kita mungkin akan memahami bagaimana P-Core Team sedang membangun fondasi ekonomi digital sebelum diterapkan dalam skala yang besar, teman-teman. Teman-teman pionir, untuk memahami Token Slice, kita harus memahami dulu apa itu tujuan sebenarnya dari P-Launchpad. Banyak orang mengira Launchpad adalah tempat mencari token baru. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Launchpad adalah tempat untuk menguji bagaimana sebuah proyek bisa bertemu dengan komunitas pengguna, teman-teman. Bagaimana sebuah aplikasi mendapatkan pengguna dan bagaimana sebuah token dapat terhubung dengan utilitas nyata. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan sebuah kota besar sedang dibangun, jalan raya sudah selesai, listrik sudah tersedia, air bersih sudah ada, penduduk mulai berdatangan, namun pemerintah kota belum langsung membuka seluruh kota untuk umum. Mereka membuat kawasan simulasi terlebih dahulu. Di kawasan simulasi itu, mereka menguji arus kendaraan, sistem lalu lintas, keamanan, perdagangan, aktivitas masyarakat. Tujuannya agar ketika kota dibuka penuh, kesalahan besar bisa diminimalkan, teman-teman. Nah, P-Testnet kurang lebih seperti kawasan simulasi tersebut, sedangkan Mainnet adalah kota yang sebenarnya, teman-teman. Lalu, di mana posisi token Slice? Slice adalah salah satu kendaraan percobaan yang digunakan untuk menguji sistem tersebut, teman-teman. Banyak pionir mengira Slice adalah tujuan utama, padahal kemungkinan besar bukan. Slice hanyalah alat uji coba, teman-teman. Mengapa perlu alat uji? Karena P-Core Team ingin melihat apa yang terjadi ketika sebuah token terhubung dengan aplikasi nyata. Dulu mereka menggunakan token IRA, sekarang mereka menggunakan token Slice. Dan yang menarik, Slice terhubung dengan aplikasi yang benar-benar dapat digunakan, yaitu game Slice of P yang ada di aplikasi Mainnet, teman-teman. Mengapa ini penting? Karena selama ini banyak proyek kripto melakukan kebalikannya. Mereka membuat token dulu, kemudian sibuk mencari utilitas. P tampaknya ingin mencoba pendekatan berbeda. Aplikasi dulu, pengguna dulu, aktivitas dulu, baru token digunakan untuk mendukung ekosistem, teman-teman. Bayangkan ada sebuah pusat perbelanjaan baru. Jika tidak ada toko yang buka, orang tidak akan datang. Tetapi, jika toko sudah ada dan ramai pengunjung, ekonomi mulai bergerak. Dalam analogi ini, P-Network adalah kota besar, Launchpad adalah gerbang bisnis baru, aplikasi adalah toko-toko, pengguna adalah pembeli, token Slice adalah yang digunakan untuk menguji aktivitas ekonomi, teman-teman. Nah, mengapa menggunakan P-Testnet? Jawabannya sederhana, karena biaya kesalahan di testnet hampir nol. Bayangkan, jika semua eksperimen langsung dilakukan menggunakan P-Mainnet. Jika ada bug, jika ada kesalahan desain, jika ada masalah distribusi, risikonya sangat besar, teman-teman. Karena itu, hampir semua blockchain besar dunia melakukan pengujian di jaringan percobaan terlebih dahulu. P-Core Team tampaknya melakukan hal yang sama. Mereka ingin mengumpulkan data. Mereka ingin melihat perilaku pionir. Mereka ingin mengetahui apakah sistem distribusi token berjalan dengan baik. Mereka juga ingin tahu apakah pengguna memahami mekanismenya, apakah distribusinya adil, apakah aplikasi yang terhubung mampu menarik pengguna, apakah keterlibatan pengguna meningkat. Semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan teori, harus diuji langsung, dan disinilah peran Slice, teman-teman. Yang menarik lagi adalah konsep Fair Access Hold yang diperkenalkan dalam Launchpad.
Banyak pioner mungkin menganggap ini sekedar fitur teknis, padahal bisa jadi ini adalah simulasi bagaimana distribusi token dilakukan secara lebih merata. Karena dalam banyak proyek kripto, token sering terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki modal besar, teman-teman. Pi tampaknya sedang mencari cara agar distribusi lebih adil bagi komunitas. Lalu, apa hubungannya dengan Pi? Inilah bagian yang membuat banyak pioner antusias. Karena jika Launchpad berhasil menghasilkan banyak aplikasi berkualitas, maka akan muncul lebih banyak utilitas. Jika utilitas bertambah, maka aktivitas ekonomi bertambah. Jika aktivitas ekonomi bertambah, maka kebutuhan terhadap Pi berpotensi meningkat. Perhatikan, yang diuji bukan hanya token Slice, yang diuji adalah mekanisme ekonomi. Slice hanyalah contoh. Tujuan sebenarnya adalah memahami bagaimana aplikasi, pengguna, token, dan utilitas bisa bekerja bersama dalam satu ekosistem. Bayangkan, suatu hari nanti ada ratusan aplikasi dalam Pi Network, marketplace, game, AI tools, jasa digital, platform pendidikan, layanan bisnis, masing-masing membutuhkan pengguna, masing-masing membutuhkan aktivitas, masing-masing membutuhkan ekonomi yang berjalan. Nah, Launchpad bisa menjadi pintu masuk bagi semua itu, dan Slice adalah salah satu simulasi awal untuk menguji model tersebut, teman-teman. Karena itu, banyak pioner yang melihat update ini bukan sebagai sekadar peluncur token percobaan. Mereka melihat sebagai petunjuk arah, petunjuk tentang bagaimana Pi ingin membangun ekonomi digital berbasis utilitas. Jadi, ketika ada yang bertanya, mengapa Pi Launchpad menggunakan token Slice dan Pi Testnet? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang dibayangkan. Karena Pi Core Team tidak sedang menguji harga, tidak sedang menguji spekulasi, dan tidak pula sedang menguji trading. Mereka sedang menguji sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana sebuah aplikasi mendapatkan pengguna, bagaimana sebuah token terhubung dengan utilitas, bagaimana juga komunitas berinteraksi dengan ekosistem, serta bagaimana ekonomi digital dapat tumbuh secara sehat sebelum diterapkan dalam skala yang lebih besar. Dengan kata lain, Slice bukan tujuan akhir. Slice adalah laboratorium, Launchpad adalah ruang ujinya, dan Pi Testnet adalah tempat aman untuk menyempurnakan sistem sebelum suatu hari nanti diterapkan pada ekosistem Pi yang lebih luas, teman-teman. Itulah mengapa banyak pioner melihat update ini sebagai salah satu langkah paling penting dalam perjalanan Pi Network menuju ekosistem yang benar-benar hidup. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan berikan komentar yang positif, silakan berikan kritikan yang membangun, silakan like juga, bantu subscribe dan bagikan ke sesama pionir dan yang bukan pionir agar Pi Network makin dikenal oleh semua kalangan. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.